Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis. Sore kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi dengan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Ibu Mariene Klute. Beliau adalah direktur dari sebuah yayasan Jerman yang dalam bahasa Indonesianya adalah Selamatkan Hutan-Hutan. Nah, pada saat ini kita berkesempatan berdiskusi dengan beliau tentang lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita mulai berdiskusi dengan beliau, pertama-tama kita memperkenalkan Ibu Mary untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, termasuk lembaganya. Kemudian yang kedua adalah aktivitas yang sehari-hari digeluti dan menjadi konsentrasi dari Ibu Mary. Dan yang ketiga baru kita masuk ke topik tentang masalah lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, baik secara global maupun juga di Indonesia secara khusus. Silakan Bu Mary. Terima kasih Pak Goris, dan selamat pagi dari Jerman. Di sini sudah Jerman untuk pemirsa di Sahkan TV. Ya, nama saya Mariane Klute dan saya bisa bahasa Indonesia, tapi mungkin ada yang tidak lancar atau tidak benar, dan mohon maaf kalau ada yang kurang bagus. Ya. Saya Direktur LSM Rettet den Regenwald, yang kantornya di Jerman dan yang punya banyak mitra di daerah hutan-hutan di seluruh dunia, terutama di daerah Amazonia, Brasil, Ecuador, Peru, di Afrika juga, misalnya di Kongo, Liberia, dan beberapa negara yang lain, dan di Asia Tenggara, di Indonesia, tapi juga di Kamboja, Filipina misalnya. Dan LSM kami di sini di Jerman punya hubungan kuat dengan masyarakat yang banyak sekali membaca majalah kami. Dan majalah kami bukan majalah analitis atau bahasa akademis, tapi majalah yang bukan bahasa sederhana juga, yang punya akses atau dibaca oleh banyak orang. Selain itu, kami aktif atau ada kegiatan di misalnya kampanye, lobby, petisi, dan dengan kekuatan kami kerjasama dengan LSM di negara tropis atau di mana masih ada hutan-hutan. Yang satu poin yang sesudah kami analisis di mana masih ada hutan-hutan dan kenapa masih ada hutan-hutan, ini sudah jelas. Itu di mana ada masyarakat lokal atau masyarakat adat yang melindungi hutan, itu persis di sana masih ada hutan yang utuh. Kenapa ini hutan yang utuh, hutan-hutan tropis untuk semua masyarakat di bumi ini
penting. Ini pertama kali karena biodiversitas atau keanekaragaman hayati bisa menjamin kehidupan seluruhnya di bumi ini, termasuk kehidupan manusia. Tanpa biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang besar, juga kehidupan manusia bisa terganggu. Ya, misalnya satu contoh pandemi yang sekarang kita di seluruh dunia mengalami, itu satu sebab utama adalah ada kontak kuat dengan satwa liar, dengan manusia. Dan ada virus yang sampai sebelumnya atau sampai sekarang masih tersembunyi di hutan atau hanya atau hanya satu spesies menderita atas virus ini, bisa juga melompat ke spesies yang lain, ke satwa yang lain atau ke manusia. Dan karena hutan sekarang dibuka terus sejak beberapa tahun atau puluhan tahun dibuka terus, itu sistem itu terganggu, dan setiap tahun setiap tahun ada virus yang muncul dari hutan-hutan. Tidak sering itu tidak ada dampak besar untuk manusia seluruhnya. Mungkin hanya komunitas lokal menderita atau mengalami kontak dengan virus ini. Tapi tiba-tiba atau kadang-kadang bisa terjadi bahwa virus ini sangat menyebar ke seluruh dunia. Ada beberapa contoh, 17 tahun yang lalu, atau MERS 10 atau 12 tahun yang lalu. Ada virus yang lain yang mungkin jauh lebih bahaya buat manusia, tapi tidak setiap manusia kena, seperti Ebola atau HIV. Dan sekarang kita mengalami satu virus yang kita semua di bumi ini mengalami satu virus yang dampaknya kepada sistem sosial, sistem ekonomi, dan karena itu bisa memandang bahwa atau setiap orang mungkin harus mengerti bahwa hutan-hutan penting buat kesehatan kami dan buat kehidupan manusia di bumi ini. Ya, seperti itu. Oke, Bu, pertanyaan yang pertama dari pemirsa Gorissa dan TV ya. Apa sih hubungan antara ketersediaan hutan-hutan dengan kesehatan umat manusia ya, secara global, secara keseluruhan? Ada beberapa studi yang juga membuktikan bahwa itu hubungan yang antara kesehatan manusia dan hutan ada, tapi mungkin nanti saya kasih link ke studi ini. Ya. Ya, mungkin